Halo semuanya. Hehehe. Balik lagi nih di konten dari Cinema Z. Dan masih bersama Min Z yang akan mengkecap merecap alur film buat kalian semua. Nah, kali ini Min Z akan memberikan alur film yang berjudul X-Men First Class. Nah, jadi ini tuh film menceritakan sejarahnya X-Men tuh gimana ya. Nah, film ini tuh dibintangi oleh Michael Fassbender ya. Nah, terus juga Mas Fassbender ini juga beradu akting dengan James McAvoy. Nah, terus gimana ceritanya? Langsung aja mari kita nganu bersama-sama. Nah, awal dari film X-Men ini ya teman-teman ya, kita diperlihatkan seorang pria muda dalam kamp penahanan Nazi. Pria muda ini sangat sedih karena ia terpisah dengan ibundanya. Ia gak rela apabila ibundanya ini dibawa ke kamp Nazi lainnya. Nah, ia teriak dan ternyata dirinya ini mempunyai kekuatan telepati yang dapat menggerakkan gerbang penutup dari kamp tersebut. Nah, terus nih dari kejauhan ternyata ada seseorang yang memperhatikan bocah itu. Nah, sekarang nih ya teman-teman, kita berpindah ke tempat lain, tepatnya di Westchester. Seorang bocah kecil di rumah mewahnya turun dari kamar karena ia mendengar sayup-sayup suara. Nah, terus nih waktu dicek, ternyata suara itu berasal dari dapur. Nah, pas dicek nih ternyata itu adalah ibunya. Tetapi bocah itu paham bahwa yang ada di hadapannya bukanlah ibunya. Bocah itu lalu menggunakan kekuatan telepatinya kepada orang misterius tersebut. Nah, terus orang yang menyamar sebagai ibunya itu akhirnya berganti wujud ke semula dan mereka pun akhirnya berkenalan. Si cowok bernama Charles Xavier dan si penyamar itu bernama Raven. Di sisi lain guys, bocah yang kita lihat di awal itu sekarang berada di ruangan bersama seorang pria yang tampak seperti seorang eksekutif. Nah, terus si pria ini memanggil bocah itu dengan nama Eric dan meminta Eric untuk menggunakan kekuatan supernya. Eric disuruh untuk menggerakkan sebuah koin. Namun Eric yang kekuatannya belum sempurna gak bisa sama sekali menggerakkan koin tersebut. Ya tentu aja si pria Nazi kecewa. Si pria lalu memanggil ibu Eric untuk masuk. Tapi bukan untuk mempertemukan Eric dengan ibunya, melainkan mengancam apabila Eric gak bisa menggerakkan koin itu maka ibunya bakal dibunuh. Eric terus mencoba, tapi lagi-lagi ia gagal dan ditembaklah ibunya tepat di hadapannya. Nah, si Eric dengan penuh dendam dan amarah membunuh dua penjaga yang ada di ruangan itu serta merusak seisi ruangan tersebut. Nah, si pria itu lalu memeluk Eric dan memberikan koin Nazi kepadanya. Dan sejak ini Eric akan menjadi proyek percobaan milik Nazi dan pria yang tadi itu bernama Klaus. Hari-hari dilalui Eric sekarang menjadi seorang pria dewasa. Di kamarnya, ia melihat tembok kamarnya yang udah berisi peta serta petunjuk target-target pembunuhan yang akan ia lakukan selanjutnya. Nah, terus di tempat lain nih, Charles Xavier yang udah jadi pria dewasa sekarang berada di bar. Di bar itu, ia bertemu dengan seorang cewek yang bernama Amy dan memesankannya minum. Si Amy ini tampak terkesima dengan Xavier yang menggunakan kekuatan telepatinya tanpa Amy tahu. Xavier ternyata nggak sendirian gengs di sana. Ia pergi ke bar bersama Raven yang menemani dirinya. Raven yang nggak suka Xavier mendekati Amy, mengajaknya untuk pergi. Dan di luar bar, Raven dan Charles sedikit berdebat karena Raven menggunakan kekuatannya di depan publik. Charles dan Raven sekarang berada di rumahnya. Raven terus memikirkan perkataan dari Charles yaitu mutant and proud. Nah, apa itu nanti akan kita ungkap. Raven terus kepikiran kalau ia berbeda dengan orang-orang lainnya, tapi Charles yang ada di sana lalu menenangkan Raven. Sementara itu guys, Eric mendatangi sebuah bank di Geneva untuk mencari asal mula emas peninggalan Nazi yang ia punya. Nah, ternyata si pemilik emas itu bernama Klaus Schmidt. Nah, terus ya, bos dari bank itu menolak mentah-mentah karena bank gak akan pernah memberitahu alamat dari nasabahnya dan si bos mengancam akan memanggil polisi. Eric lalu menggunakan kekuatannya untuk menginterogasi si bos dan akhirnya si bos memberitahu kalau Klaus Schmidt sekarang ada di Argentina. Eric pun segera pergi dari tempat tersebut. Nah, di tempat lain guys, seorang pria dan wanita dari CIA sedang memata-matai beberapa petinggi dari New York, Nevada. Wanita itu lalu melepas bajunya dan menyamar sebagai striptease di pesta tersebut. Wanita itu lalu melihat bahwa Kolonel Henry sedang berada di sebuah bilik bersama seorang cewek yang bernama Emma Frost. Tapi saat si cewek agen rahasia ini membuka bilik tersebut, ternyata Emma Frost dan Henry sudah menghilang. Ternyata guys, Emma membawa Kolonel Henry ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan seorang pria bernama Xiao.
Xiao meminta Kolonel Henry mengganti lokasi pusat nuklir Amerika yang ada di Turki. Hal itu ditolak oleh Henry, karena apabila dilakukan maka akan memunculkan gejolak perang nuklir. Xiao lalu menyuruh Riptide untuk mendemonstrasikan kekuatannya. Nah, si Riptide lalu membuat sebuah putaran tornado yang melemparkan Kolonel Henry ke tembok. Xiao juga lalu mendemonstrasikan mutan-mutan yang ia punya seperti Emma Frost yang dapat berubah dirinya seperti berlian, dan Azazel yang dapat berteleportasi. Azazel lalu berteleportasi membawa Kolonel Henry ke ruangan presiden. Agen Moira yang melihat itu langsung mengabari atasannya kalau Kolonel Henry ada di ruangan misterius itu. Namun atasannya nggak percaya dengan apa yang Moira katakan, karena saat ini ia sedang bersama Kolonel Henry. Di ruangan itu Kolonel Henry akhirnya setuju kalau ia akan merubah lokasi nuklirnya ke Turki. Agen Moira yang kecewa memutuskan untuk mencari seorang ahli genetika untuk memperlancar misinya, karena waktu si Kolonel Henry ada di ruangannya, si Moira ini melihat sedikit kalau ternyata di situ ada mutan-mutan. Di tempat lain guys, Charles Xavier dan Raven baru aja keluar dari sebuah konferensi dan di belakangnya ada Moira yang mengikutinya. Sementara itu, Eric sekarang udah sampai di Argentina. Ia mampir sebentar di sebuah bar dan melihat foto dari Klaus Schmidt. Di belakang Eric juga terlihat dua orang yang ternyata mantan petinggi dari Nazi. Eric mendatangi dua orang itu dan dua orang yang curiga tersebut lalu melepaskan pisaunya serta menyerang si Eric. Nah, untungnya guys, si Eric dengan sigap dan dengan kekuatannya berhasil mengalahkan dua orang itu serta penjaga toko. Eric lalu mengenalkan dirinya ke orang tersebut sebagai monster Frankenstein yang sedang mencari penciptanya, seraya membunuh petinggi Nazi itu. Nah, sekarang kita berpindah nih ke Charles Xavier dan Raven yang sedang berpesta di bar. Xavier yang sedang bersenang-senang didatangi oleh agen Moira. Agen Moira lalu meminta bantuan ke Xavier tentang mutasi genetik yang ada di catatan tesisnya. Xavier lalu menggunakan kekuatannya untuk mencari tahu maksud dari Moira dan setuju untuk membantunya. Ya, sementara itu Kolonel Henry bertemu dengan para mutan jahat di sebuah yacht di Miami. Kolonel Henry yang baru datang langsung nongolin granatnya dan mengancam akan meledakkan mereka semua. Nah, si Xiao malah menantangnya dan nggak takut dengan hal tersebut. Ia mengambil granat yang ada di Kolonel Henry dan meledakkan dirinya sendiri. Tetapi bukannya meledak, si Xiao ini malah menyerap energi dari granat itu dan menyentuh Kolonel Henry. Kolonel Henry pun tewas seketika. Nah guys, si Charles Xavier yang tadi ditemui Moira sekarang berada di kantor CIA untuk mempresentasikan ilmunya ke para petinggi CIA. Tetapi para petinggi ini awalnya nggak percaya. Charles Xavier lalu menunjukkan kekuatannya yang mana ia bisa membaca pikiran dari para petinggi-petinggi CIA. Nah, para petinggi CIA tentu aja panik dan menuduh mereka semua adalah mata-mata. Tapi untungnya ada Raven yang langsung berubah dan menyamar sebagai direktur CIA. Semua orang yang ada di ruangan itu langsung terdiam. Nah, tetapi nih guys, sayangnya petinggi CIA yang kolot meminta para mutan itu untuk ditahan. Dan untungnya ada salah satu eksekutif CIA yang percaya dengan mereka dan meminta agar para mutan nggak ditahan. Seusai rapat, agen Moira berjalan dengan rekannya. Agen Moira ini marah-marah dengan sikap direktur CIA yang nggak bisa tenang dan panikan. Tetapi nih, saat mereka berbincang, waktu pun tiba-tiba berhenti dan agen Moira mendapat pesan dari Charles untuk menemuinya di parkiran lantai 3. Di tempat lain, Eric akhirnya bertemu dengan Klaus Schmidt yang ternyata adalah Xiao. Eric berusaha menyerang Xiao tetapi dilindungi oleh Emma dan langsung melemparkan Eric ke air. Nah, ternyata nih hal ini bukan urusan mereka berdua aja, karena pasukan Amerika yang sudah mempunyai intel dan dibantu dengan Charles Xavier mendatangi lokasi dari Xiao. Charles Xavier lalu mencoba untuk membaca pikiran Xiao namun dihalangi oleh Emma Frost yang sama-sama mempunyai kekuatan telepati. Nah, Eric yang tadi ada di air langsung menyerang kapal itu dengan jangkar yang ia gerakkan dengan pikirannya. Xiao yang ketakutan langsung pergi menggunakan kapal selamnya. Nah, Eric masih aja bisa mengejarnya tetapi Charles yang melihat Eric langsung melompat ke air dan memberitahu Eric untuk merelakannya saja. Karena apabila dilanjutkan, maka Eric sendiri akan tenggelam. Eric dan Charles akhirnya berkenalan. Seusai tragedi itu, Charles dan Eric mendatangi kantor CIA. Mereka bergabung dengan CIA untuk menghentikan Xiao dan di dalam CIA, mereka bertemu dengan seorang ilmuwan yang bernama Hank McCoy. Charles sebenarnya udah tahu nih kalau Hank adalah seorang mutan dan menyuruh Hank untuk menunjukkan kekuatannya. Hank pun dengan terpaksa mendemonstrasikan kekuatannya kepada orang-orang yang ada di situ. Ya, dan bisa kita lihat nih, Hank dan Raven tanpa ada benih-benih ketertarikan. Kita berpindah ke Xiao dan Emma yang ada di kapal selam. Xiao lalu menunjukkan ke Emma kalau pihak Rusia membuatkannya sebuah helm yang mana helm tersebut tak bisa ditembus para pemegang kekuatan telepati. Dan di sini ada hal yang cukup unik nih, karena kapal selam milik Xiao sekarang berada di kutub
Dan hal ini tentu aja karena pertolongan Azazel yang menteleportasikannya. Kembali ke markas CIA guys. Di sini Eric membuka sebuah koper dan berniat untuk mencuri berkas rahasia milik Xiao. Tetapi saat pergi, Charles yang ada di depan markas menghadangnya. Charles berdalih kalau si Eric ingin pergi maka pergilah. Malam berganti pagi. Charles dan petinggi CIA sedang melihat sebuah radar dan dari luar tiba-tiba Eric masuk ke ruangan itu. Eric akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal bersama Charles. Nah, singkat cerita nih, Charles masuk ke ruangan radar yang disebut Cerebro. Charles menggunakan helm Cerebro dan mesin Cerebro pun aktif. Nah, jadi mesin Cerebro ini digunakan Charles berguna untuk mencari dan mendeteksi mutan-mutan lainnya yang ada di seluruh belahan dunia. Setelah mendeteksi beberapa mutan, akhirnya mereka mendatangi mutan-mutan yang mereka temukan satu persatu. Dimulai dari salah satu striptease di bar yang ternyata adalah seorang mutan yang dapat terbang layaknya capung dan dipanggil Angel. Selanjutnya, mereka mendatangi supir taksi yang bernama Darwin, pemuda bernama Alex Summer, dan gak lupa juga ia mendatangi seorang pria yang bernama Logan. Kalian pasti tahu nih Logan ini siapa. Di tempat lain guys, Emma mendapati sebuah masalah. Ia lalu menemui Shaw dan memberitahu kalau kekuatan Charles Xavier sekarang telah berlipat ganda dan merekrut para kroni-kroni. Shaw lalu menyuruhnya untuk langsung berangkat ke Rusia. Nah, di Washington, Charles dan Eric berbicara kalau pemerintah membutuhkan mereka untuk mengalahkan Shaw. Tetapi, si Eric berpikiran lain. Eric yang udah pernah menjadi kelinci percobaan tampak ragu dan ia berpikir kalau suatu saat pemerintah akan membuangnya. Kita sekarang berpindah nih ke markas rahasia CIA. Para mutan yang direkrut bercerita-cerita dan menunjukkan kekuatannya kepada semua orang yang ada di sana. Seusai bercerita, mereka juga memilih nama pahlawan mereka masing-masing. Mereka sangat gembira karena bertemu dengan teman-teman baru yang sejenis dengan mereka. Sementara itu guys, agen Moira dan para petinggi CIA akan melaksanakan misi untuk memburu Xiao. Tetapi, agen Moira, Eric, dan Charles kaget ketika melihat tingkah laku dari para mutan muda tersebut yang mengacaukan seisi kamar. Singkat cerita nih, mereka berangkat ke Rusia. Mereka menyamar di sebuah truk. Tapi ada hal yang terbilang unik di sini karena saat mereka akan diperiksa di pos penjaga, Charles Xavier dengan kekuatannya mengelabui para penjaga hingga bagian belakang truk terlihat kosong. Mereka akhirnya sampai di depan rumah petinggi Rusia dan melihat ada Emma di sana. Eric yang gegabah langsung masuk nyelonong aja dan menumbangkan para penjaga tersebut. Eric lalu masuk ke dalam rumah dan menyerang penjaga yang ada di dalam rumah itu. Nah, Charles yang gak bisa meninggalkan Eric sendirian akhirnya menyusul. Charles dan Eric akhirnya masuk ke dalam kamar petinggi dan bertemu dengan Emma. Mereka lalu mengikat Emma dan menanyai Emma lokasi dari Xiao. Eric yang gak bisa menahan diri berusaha mencekik Emma, tapi untungnya Charles menghentikannya. Charles selalu membaca pikiran Emma dan ia akhirnya tahu maksud dari Xiao, yaitu untuk membuat Amerika Rusia saling perang nuklir dan membuat pasukan mutannya sendiri. Nah, kita kembali nih ke markas CIA lagi guys. Mereka semua tiba-tiba mendengar suara dentuman yang tampak nggak beres. Ternyata suara itu berasal dari Azazel yang membunuh dan menyerang markas CIA. Ternyata nggak hanya Azazel aja, Xiao juga ada di situ mencari para mutan. Ya pokoknya seluruh kelompok Xiao menyerang markas CIA seorang diri. Para mutan muda itu ketakutan dan memilih pergi dari tempat itu. Sementara kelompok Xiao menghancurkan markas tersebut dengan kekuatannya. Para mutan muda yang melihat itu takut dan terpojok. Xiao lalu mengenalkan diri ke para mutan itu. Ia mengajak para mutan untuk bergabung ke revolusi yang akan ia laksanakan. Xiao menjanjikan para mutan apabila mereka ikut dengannya maka ia akan diperlakukan seperti raja dan ratu. Dua di antara para mutan itu akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Xiao. Alex marah melihat Xiao lalu mengeluarkan kekuatannya. Xiao menyerapnya dan mengeluarkan kekuatan Alex ke dalam diri Darwin hingga ia tewas. Sementara di Rusia, Xiao bertemu petinggi Rusia untuk membahas rencana peletakan nuklir. Xiao menyarankan untuk menaruh misil nuklirnya di Kuba. Jenderal Rusia awalnya nggak setuju, tetapi karena pasukan mutan Xiao tiba-tiba aja muncul, akhirnya sang jenderal menuruti apa kata Xiao. Di markas CIA, Charles mendatangi para mutan yang sedang berduka nih. Eric lalu menyarankan untuk membalas dendam kematian Darwin kepada Xiao. Charles tampak setuju dengan Eric dan menyuruh para mutan untuk berlatih agar menjadi lebih kuat. Singkat cerita guys, kapal perang Rusia sudah datang ke Kuba. Pihak Amerika langsung melaksanakan rapat untuk membahas serangan Amerika ke Rusia. Sementara itu Charles membawa para mutan datang ke istana milik Charles. Dan rencananya istana tersebut akan dijadikan tempat pelatihan mutan. Ya ternyata nggak hanya pihak Rusia aja yang melaksanakan rapat. Pihak Rusia juga melaksanakan rapat untuk memutuskan mengirimkan armada perangnya. Nah, kita kembali ke Charles Xavier yang sedang berlatih dengan Eric. Charles menodongkan pistolnya ke Eric dan Eric meminta untuk menembaknya.
Tetapi Charles tentu saja nggak bisa melakukan hal tersebut. Setelah berlatih dengan Eric, Charles melatih semua mutan yang ada di sana. Hari-hari para mutan itu diisi dengan latihan, dan latihan. Charles membantu para mutan itu mengeluarkan potensi terbaik yang bisa mereka lakukan. Latihan pun berakhir, mereka semua menonton TV yang menampilkan pidato Presiden Amerika yang memberitahu masyarakat kalau pihak Rusia udah sampai di Kuba. Pagi berganti malam, Hank masuk ke kamar Raven. Hank mencoba memberi Raven suntikan yang mana itu akan merubah penampilan mutan mereka menjadi wujud manusia normal. Hank melakukan itu karena ia tahu kalau si Raven ini nggak pede dengan wujud mutan birunya. Tetapi setelah pergolakan batin, si Raven akhirnya menerima wujud mutannya yang asli. Ia memberitahu Hank untuk enggak menyuntikkan suntikan tersebut karena ia tetap memegang prinsip mutant and proud. Hank agak kecewa dengan hal tersebut dan pergi meninggalkan Raven. Nah, BTW mutant and proud ini menjelaskan kalau si mutan akan menerima bentuk mereka dalam wujud apa aja dan bangga dengan hal itu. Di tempat lain, Charles dan Eric berdebat. Charles berpendapat kalau manusia pasti menerima para mutan karena mereka akan menghentikan perang. Sedangkan si Eric berpikir kalau manusia pasti suatu saat akan membencinya karena wujudnya yang beda. Nah, Eric sendiri akhirnya memutuskan akan membunuh Xiao, sementara si Charles menyarankan untuk enggak membunuhnya. Lalu guys, si Hank yang ada di ruangan labnya mencoba menyuntikkan zat yang ia buat. Tetapi bukannya berubah menjadi wujud manusia, ia malah berubah menjadi wujud siluman berwarna biru. Eric setelah berdiskusi panjang dengan Charles pergi ke kamarnya dan kaget saat Raven ada di kamarnya tanpa busana. Raven tampak agak nafsah nih dengan Eric dan setelah dengan Eric, si Raven menghampiri Charles dan tampak agak marah dengan Charles dan akhirnya mereka semua berselisih pendapat. Malam berganti pagi, mereka mendatangi pesawat yang mereka punya. Mereka bingung karena Hank enggak kunjung datang dan dari kejauhan, Hank pun datang dengan wujudnya yang baru. Raven merasa bangga karena Hank udah menerima dirinya dalam wujud mutan. Sementara itu di Kuba guys, pihak Amerika dan pihak Rusia bersiap-siap untuk menyerang satu sama lain. Nah untungnya nih guys, ada kapal kargo yang menghambat mereka berperang dan dari kejauhan, pesawat milik X-Men akhirnya sampai di zona perang tersebut. Nah ternyata nih guys, kapal kargo yang ada di tengah zona perang itu sudah dibajak oleh kelompok Shaw. Si Charles langsung membajak salah satu pihak militer Rusia untuk meluncurkan misil menyerang kapal kargo tersebut. Tim X-Men meneruskan misinya untuk mencari Xiao, sementara si Xiao sendiri langsung menaikkan reaktor nuklir menjadi 100% dan meminta dirinya agar enggak diganggu. Tim X-Men menyusun rencana lain. Banshee yang ada di pesawat turun ke air dan mencari lokasi kapal selam Xiao. Nah, si Xiao yang ada di kapalnya masuk ke ruang nuklir dan menyerap seluruh daya nuklir yang ada. Eric singkat cerita lalu turun ke bawah. Ia berusaha mengangkat kapal selam milik Xiao ke permukaan. Kapal selam itu berhasil diangkat dan Eric membawa kapal Xiao. Namun Riptide tiba-tiba aja menyerang dengan tornadonya sehingga kapal selam yang mereka bawa jatuh ke pinggir pantai. Gak hanya kapal selam yang jatuh, pesawat milik X-Men juga jatuh. Tim X-Men sendiri lalu menyusun rencana guys. Charles, Summer, dan Hank keluar dari kapal untuk menyerang tim Xiao. Pertarungan antar mutan terjadi nih. Eric yang memasuki kapal selam mematikan reaktor nuklir milik Xiao. Setelah itu, Eric memasuki ruangan kapal selam dan bertemu dengan Xiao. Eric dengan penuh dendam langsung memukulnya. Xiao lalu membalas serangan Eric yang membuat Profesor X mengetahui lokasi Eric. Sementara itu guys, di pinggir pantai, Alex dan Banshee berhasil mengalahkan Angel. Terus, Beast dengan bantuan Raven juga akhirnya berhasil mengalahkan Azazel. Kembali ke Eric nih, Eric berusaha melukai Xiao. Namun Xiao terlalu kuat. Eric gak kehabisan akal, ia lalu mencabut helm milik Xiao dan Charles akhirnya bisa mengendalikan Xiao. Eric yang udah penuh dengan amarah memakai helm milik Xiao agar Charles gak bisa mengendalikannya. Eric akan membunuh Xiao. Hal itu tentu aja bertentangan dengan prinsip Charles. Singkat cerita, Eric akhirnya berhasil membunuh Xiao dengan cara memasukkan koin ke kepalanya. Dan Charles yang masih terhubung dengan Xiao merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh Xiao. Lalu Eric dan tim X-Men keluar dari kapal tersebut dan bertemu di pantai. Eric udah sepenuhnya berubah nih. Ia menjadi benci dengan manusia karena ia takut kalau suatu saat manusia akan membunuh para mutan. Dan benar aja, misil-misil akhirnya diluncurkan mengarah ke pantai. Eric dengan kekuatannya menghalau misil tersebut dan membelokkannya lagi ke arah kapal perang itu. Charles dengan sigap mencegah Eric meledakkan kapal-kapal tersebut. Tetapi Charles gagal karena Eric terlalu kuat. Eric dengan kekuatannya lalu memfokuskan lagi untuk menghancurkan kapal itu. Untungnya ada agen Moira yang menembak helm Eric. Eric menepis tembakan itu dan mengenai Charles. Eric sangat sedih dan gak bisa menerima kenyataan kalau ia melukai teman baiknya. Eric berdalih kalau inilah yang manusia inginkan. Para mutan saling berperang satu sama lain.
Eric meminta agar Charles bertarung di pihaknya. Namun Charles menolak dan mereka berdua berpisah. Eric lalu mengajak para mutan yang tersisa untuk menjadi timnya. Raven maju yang menandakan kalau Raven setuju dengan Eric. Gak hanya Raven, para mutan bawahan Shaw juga ikut dengan Eric. Charles yang terluka parah langsung ditolong teman-teman X-Men-nya. Peperangan pun akhirnya dibatalkan. Charles kembali ke istananya, tetapi kali ini ia harus menggunakan kursi roda. Dan di sini kita bisa melihat kalau Charles mulai tumbuh benih-benih cinta dengan agen Moira. Di tempat lain guys, di markas CIA, Eric mendobrak masuk untuk membebaskan Emma Frost. Ia mengajak Emma untuk bergabung dengan kawan-kawan mutannya dan mulai sejak ini Eric dikenal dengan nama Magneto. Tamat.